Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muirsal, NIM 1931041126, kelas PJKRD. Baik, di sini saya akan membacakan materi atau PowerPoint yang telah saya kerjakan, yaitu materi itu berjudul Landasan Teori, Kerangka Berpikir, dan Pengajuan Hipotesis. Berikut penjelasannya. Pengertian teori. Setelah masalah penelitian dirumuskan, maka langkah kedua dalam proses penelitian atau kuantitatif adalah mencari teori-teori, konsep-konsep, dan generalisasi-generalisasi hasil penelitian yang dapat dijadikan sebagai landasan teoritis untuk pelaksanaan penelitian. Landasan teori ini perlu ditegakkan agar penelitian itu mempunyai dasar yang kokoh dan bukan sekedar perbuatan coba-coba atau trial and error. Adanya landasan teoritis ini merupakan ciri bahwa penelitian itu merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data. Selanjutnya, Siti Rahayu Haditino tahun 1999 menyatakan bahwa suatu teori akan memperoleh arti yang penting bila ia lebih banyak dapat melukiskan, menerangkan, dan meramalkan gejala yang ada. Maret 1963 dalam Siti Rahayu Haditino 1999 membedakan adanya 3 macam teori, yaitu ketiga teori yang dimaksud ini berhubungan dengan data empiris. Dengan demikian dapat dibedakan antara lain teori yang deduktif, yaitu memberikan keterangan dimulai dari suatu perkiraan atau pikiran spekulatif tertentu ke arah data akan diterangkan. 2. Teori induktif adalah cara menerangkan dari data ke arah teori dalam bentuk ekstrim titik pandang yang positivistik inti dijumpai pada kaum behavioris. 3. Teori yang fungsional. Di sini tampak suatu interaksi pengaruh antara data dan perkiraan teoritis, yaitu data mempengaruhi pembentukan teori dan pembentukan teori kembali mempengaruhi data. Berdasarkan pandangan ini dapat disimpulkan bahwa teori dapat dipandang sebagai berikut. 1. Teori menunjukkan pada sekelompok hukum yang tersusun secara logis. Hukum-hukum ini biasanya sifat hubungan yang deduktif. Suatu hukum menunjukkan suatu hubungan antara variabel-variabel empiris yang bersifat ejek dan dapat diramal sebelumnya. 2. Suatu teori juga dapat merupakan suatu rangkuman tertulis mengenai suatu kelompok hukum yang diperoleh secara empiris dalam suatu bilangan tertentu. Di sini orang mulai dari data yang diperoleh, dan dari data yang diperoleh itu datang suatu konsep yang teoritis atau induktif. 3. Suatu teori juga dapat menunjukkan pada suatu cara menerangkan yang menggeneralisasi. Di sini biasanya terdapat hubungan yang fungsional antara data dan pendapat yang teoritis. Tingkatan dan fokus teori. Tingkatan teori mikro, meso, dan makro. Teori mikro tingkat kecil, sepotong waktu, ruang, atau sejumlah orang. Konsep biasanya tidak terlalu abstrak. Meso teori tingkat upaya untuk menghubungkan tingkat makro dan mikro atau untuk beroperasi pada tingkat menengah. Tingkat makro teori menyangkut pengoperasian agregat yang lebih besar seperti lembaga sosial, sistem seluruh budaya, dan seluruh masyarakat yang menggunakan konsep lebih yang abstrak. Fokus teori, teori substantif, teori dan resmi menengah, teori jangkauan. Poin 5. Teori substantif yang dikembangkan untuk area spesifik dari kepedulian sosial, seperti geng menunggak, pemogokan, diskurse, atau hubungan ras. Teori formal dikembangkan untuk daerah untuk konseptual dalam teori umum, seperti penyimpangan, sosialisasi, atau kekuasaan. C. Kegunaan teori dalam penelitian. Teori-teori pendidikan dapat dibagi menjadi teori umum pendidikan dan teori khusus pendidikan. Teori umum pendidikan dapat dibagi menjadi filsafat pendidikan dan Ausland Pedagogic Studi Pendidikan Luar Negeri. Cover and Schindler tahun 2003 menyatakan bahwa kegunaan teori dalam penelitian adalah: 1. Teori mempersempit kisaran sebenarnya kita perlu mempelajari. 2. Teori menyarankan pendekatan penelitian yang mungkin untuk menghasilkan makna terbesar. 3. Teori menyarankan sistem untuk penelitian untuk memaksakan pada data dalam rangka mengklasifikasikan mereka dalam cara yang paling bermakna.
4. Teori merangkum apa yang diketahui tentang objek studi dan menyatakan keseragaman yang berada di luar pengamatan langsung. Selanjutnya dinyatakan bahwa ciri-ciri teori yang baik menurut Mauli adalah 1. Sebuah sistem teoritis harus memungkinkan pengurangan yang diuji secara empiris. 2. Sebuah teori harus kompatibel baik dengan observasi dan dengan teori sebelumnya divalidasi. 3. Teori harus dinyatakan dalam istilah yang sederhana. Teori yang terbaik yang menjelaskan sebagai besar dalam bentuk yang paling sederhana. 4. Teori-teori ilmiah harus didasarkan pada fakta-fakta empiris dan hubungan. Dalam penelitian kuantitatif, teori yang digunakan harus sudah jelas karena teori di sini sebagai dasar untuk merumuskan hipotesis dan sebagai referensi untuk menyusun instrumen penelitian. Oleh karena itu, landasan teori dalam proposal penelitian kuantitatif harus sudah jelas apa yang akan dipakai. Teori digunakan untuk memperjelas dan mempertajam ruang lingkup atau konstruk variabel yang akan diteliti. Untuk merumuskan hipotesis yang menyusun instrumen penelitian karena pada dasarnya hipotesis itu merupakan pernyataan yang bersifat prediktif untuk mencandra dan membahas hasil penelitian sehingga selanjutnya digunakan untuk memberikan saran dalam upaya pemecahan masalah. Langkah-langkah untuk dapat melakukan pendeskripsian teori adalah sebagai berikut. Tetapkan nama variabel yang diteliti dan jumlah variabelnya. 2. Cari sumber bacaan yang relevan dengan setiap variabel yang diteliti. 3. Lihat daftar isi setiap buku dan pilih topik yang relevan dengan setiap variabel yang akan diteliti. 4. Cari definisi setiap variabel yang akan diteliti pada setiap sumber bacaan. Bandingkan antara satu sumber dengan sumber yang lain dan pilih definisi yang sesuai dengan penelitian yang dilakukan. 5. Baca solusi isi topik buku atau analisa, renungkan dan buat rumus dengan bahasa sendiri. 6. Deskripsikan teori-teori yang telah dibaca dari berbagai sumber ke dalam bentuk tulisan dengan bahasa sendiri. Kerangka berpikir. Uma sekarang dalam bukunya Business Research tahun 1992 mengemukakan bahwa kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Kerangka berpikir yang baik akan menjelaskan secara teoritis pertautan antara variabel yang akan diteliti. Jadi, secara teoritis perlu dijelaskan hubungan antara variabel independen dan dependen. Kerangka berpikir dalam suatu penelitian dikemukakan apabila dalam penelitian tersebut berkenaan dengan dua variabel atau lebih. Apabila penelitian hanya membahas dua variabel atau lebih secara mandiri, maka yang dilakukan penelitian di samping mengemukakan deskripsi teoritis untuk masing-masing variabel, juga argumentasi terhadap variasi besar variabel yang diteliti oleh Sabto Haryoko tahun 1999. Langkah-langkah dalam menyusun kerangka pemikiran yang selanjutnya membuahkan hipotesis adalah sebagai berikut. 1. Memantapkan variabel yang diteliti. 2. Membaca buku dan hasil penelitian atau HAP. 3. Deskripsi teori dan hasil penelitian atau HAP. 4. Analisis kritis terhadap teori dan hasil penelitian. Selanjutnya itu ada analisis komparatif terhadap teori dan hasil penelitian. 6. Sintesa atau kesimpulan. 7. Kerangka berpikir. Dan 8 yaitu hipotesis. Hipotesis. Perumusan hipotesis penelitian merupakan langkah ketiga dalam penelitian. Setelah penelitian mengemukakan landasan teori dan kerangka berpikir. Tapi perlu diketahui bahwa tidak setiap penelitian harus merumuskan hipotesis. Penelitian yang bersifat eksploratif dan deskriptif sering tidak perlu merumuskan hipotesis. Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pernyataan. Dikatakan sementara karena jawabannya yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi, hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang empirik dengan data. Dalam hal ini perlu dibedakan pengertian hipotesis penelitian dan hipotesis statistik. Hipotesis statistik itu ada dibilang penelitian bekerja dengan sampel.
Jika penelitian tidak menggunakan sampel, maka tidak ada hipotesis statistik. Dalam suatu penelitian dapat terjadi pada hipotesis penelitian, tetapi tidak dapat hipotesis statistik. Ingat bahwa hipotesis itu berupa jawaban sementara terhadap rumusan masalah, dan hipotesis yang akan diuji dinamakan hipotesis kerja. Sebagai lawannya adalah hipotesis nol atau nihil. Hipotesis kerja disusun berdasarkan teori yang dipandang handal, sedangkan hipotesis nol dirumuskan karena teori yang digunakan masih diragukan kehandalannya. Hipotesis kerja dinyatakan dalam kalimat positif dan hipotesis nol dinyatakan dalam kalimat negatif. Contoh hipotesis penelitiannya, yaitu kemampuan bahasa asing murid SLTA itu rendah atau disebut hipotesis deskriptif untuk populasi. Hipotesis ini sering tidak dirumuskan dalam penelitian sosial. Bentuk-bentuk hipotesis penelitian sangat terkait dengan rumusan masalah penelitian. Bentuk hipotesis ada 3, yaitu sebagai berikut. A. Hipotesis deskriptif. Hipotesis deskriptif merupakan jawaban sementara terhadap masalah deskriptif, yaitu yang berkenaan dengan variabel mandiri. Contoh rumusan masalah deskriptif. Berapa lama daya tahan berdiri karyawan toko lulusan SMK? B. Seberapa semangat belajar mahasiswa perguruan tinggi negeri? 2. Hipotesis deskriptif. Daya tahan terdiri karya toko lulusan SMK sama dengan 6 jam per hari atau HO. Ini merupakan hipotesis nol karena daya tahan berdiri karyawan lulusan SMK yang ada pada sampel diharapkan tidak berbeda secara signifikan dengan daya tahan yang ada pada populasi, atau angka 6 jam per hari merupakan angka dari pengamatan sementara. Hipotesis alternatifnya adalah daya tahan karyawan toko lulusan SMK atau kurang lebih yaitu 600 jam. Tidak sama dengan ini bisa berarti lebih besar atau lebih kecil dari 600 per jam. 3. Hipotesis statistik atau hanya ada bila berdasarkan data sampel. H dibagi U sama dengan 6 jam per hari atau H dibagi U sama dengan 6 jam per hari. H adalah nilai rata-rata populasi yang hipotesiskan atau ditaksir melalui sampel. Hipotesis komparatif. Hipotesis komparatif merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah komparatif. Pada rumusan ini variabelnya sama tetapi populasi atau sampelnya yang berbeda, atau keadaan itu terjadi pada waktu yang berbeda. Contoh rumusan masalah komparatif. Bagaimana prestasi belajar mahasiswa perguruan tinggi X bila dibandingkan dengan perguruan tinggi Y? 2. Hipotesis komparatif. Berdasarkan rumusan masalah komparatif tersebut dapat dikemukakan 3 model hipotesis nol dan alternatif. Hipotesis asosiatif. Hipotesis asosiatif adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah asosiatif, yaitu ia menanyakan hubungan antara dua variabel atau lebih. Rumusan masalah asosiatif ada hubungan yang positif dan signifikan antara kepemimpinan kepala sekolah dengan iklim kerja sekolah. 2. Hipotesis penelitian. Terhadap hubungan yang positif dan signifikan antara kepemimpinan kepala sekolah dengan iklim kerja sekolah. 3. Yaitu hipotesis statistik. Paradigma penelitian atau rumusan masalah dan hipotesis. Dengan paradigma penelitian dapat menggunakan sebagai panduan untuk merumuskan masalah dan hipotesis penelitiannya, yang selanjutnya dapat digunakan untuk panduan dalam pengumpulan data dan analisis. Pada setiap paradigma penelitian minimal terdapat satu rumusan masalah penelitian, yaitu masalah deskriptif. Berikut ini contoh judul penelitian, paradigma, rumusan masalah, dan hipotesis penelitian. Judul penelitian, hubungan antara gaya kepemimpinan kepala sekolah dengan prestasi belajar murid. Gaya kepemimpinan adalah variabel independen X dan prestasi belajar adalah variabel dependen Y. B. Paradigma penelitian. C. Rumusan masalah. Dan rumusan masalah terbagi atas 2, yaitu seberapa baik gaya kepemimpinan kepala sekolah dan kepala sekolah yang ditampilkan, bagaimana X. 2. Seberapa baik prestasi belajar siswa, bagaimana dengan Y. Adakah hubungan yang positif dan signifikan antara gaya kepemimpinan kepala sekolah dengan prestasi belajar siswa? Adakah hubungan antara X dan Y? Butiran ini merupakan rumusan masalah asosiatif. 4. Bila sampel penelitiannya golongan guru golongan 3 dan 4, maka rumusan masalah komparatif adalah A. Adakah perbedaan persepsi antara guru golongan 3 dan 4 tentang gaya kepemimpinan kepala sekolah?
B. Adakah perbedaan persepsi antara guru golongan 3 dan 4 tentang prestasi belajar murid? Rumusan hipotesis penelitian. 1. Gaya kepemimpinan yang ditampilkan kepala sekolah X ditampilkan kurang baik dan nilainya paling tinggi 60% dari kriteria yang diharapkan. 2. Prestasi belajar murid Y kurang memuaskan dan nilainya paling tinggi 65. 3. Terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara kepemimpinan kepala sekolah dengan prestasi belajar murid. Artinya, makin baik kepemimpinan kepala sekolah, maka akan semakin baik prestasi belajar murid. Terdapat perbedaan persepsi tentang gaya kepemimpinan antara golongan 1, golongan 2, dan golongan 3. 5. Terdapat perbedaan persepsi tentang prestasi kerja antara guru golongan 3 dan golongan 4. Untuk bisa diuji dengan statistik, maka data angket didapatkan harus diangkakan. Untuk bisa diangkakan, perlu instrumen yang memiliki skala pengukuran, atau untuk judul di atas ada 2 instrumen, yaitu instrumen gaya kepemimpinan kepala sekolah dan prestasi belajar murid. Karakteristik hipotesis yang baik. A. Merupakan dugaan terhadap keadaan variabel mandiri perbandingan keadaan variabel pada berbagai sampel, dan merupakan dugaan tentang hubungan antara dua variabel atau lebih. B. Dinyatakan dalam kalimat yang jelas sehingga tidak menimbulkan berbagai penafsiran. C. Dapat diuji dengan data yang dikumpulkan dengan metode-metode ilmiah. Baik, sekian dari saya. Itulah tadi penjelasan PowerPoint yang telah saya kerjakan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.